Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudariku yang beragama Islam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dikaruniai kekuatan. Sahabat religi Sipakarewa, Kemenak Sulbar yang diberkati Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Senang sekali kami boleh hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama berbincang mengenai masa puasa atau prapaskah dalam agama Katolik. Sebagaimana saudara-saudariku umat Islam, mereka merayakan ibadah pada masa Ramadan ini, maka umat Katolik juga pada kesempatan ini, dalam bulan Maret ini yang dimulai tanggal 5, juga memulai masa puasa dan pantang. Nah, pada kesempatan ini, baiklah kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana puasa dan pantang yang dialami dan dijalankan oleh umat Katolik. Dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bapak Petrus Tandilodang, sekaligus sebagai Pembimas Katolik Tanwil Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Senang sekali bahwa pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendalami apa yang dilakukan oleh umat Katolik dan bagaimana menjalankan ibadah puasa dan pantang, sebagaimana juga yang terjadi atau dialami oleh umat Muslim sekarang ini. Nah, untuk mendalami ini, maka kita akan bersama-sama dengan narasumber kita akan mendalami bagaimana gambaran umum tentang masa prapaskah atau masa puasa bagi umat Katolik. Baik, terima kasih sahabat religi Sipakarewa yang saya kasihi. Pertama-tama patut kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa pada bulan ini merupakan bulan yang berrahmat bagi kita. Secara khusus kepada saudara-saudara saya umat Muslim yang sementara menjalankan masa puasa bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga mendapatkan berkah dari Allah. Dan kepada umat Katolik, mulai dari tanggal 5 Maret 2025 yang lalu, juga memasuki masa prapaskah atau masa puasa dan pantang. Masa puasa dan pantang dalam tradisi gereja Katolik ditandai dengan hari raya Rabu Abu, di mana setiap umat, baik yang dewasa, anak-anak, ditandai dengan abu di dahi. Dan itu sudah saya kira kita semua melihat dalam media-media sosial yang lalu.
Dalam tradisi atau dalam kebiasaan gereja Katolik, puasa dimaknai sebagai masa tobat, masa retret agung. Kenapa dikatakan retret agung? Karena selama 40 hari ke depan, umat Katolik masuk dalam suasana pembinaan iman secara intensif dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok kategorial, dalam rukun-rukun, stasi, bahkan tingkat paroki. Dalam keluarga-keluarga Katolik, mulai dari 5 Maret yang lalu, itu sudah masuk dalam nuansa itu. Sehingga puasa teman-teman Muslim yang bertepatan dengan masa Prapaskah atau masa puasa dan pantang di Katolik ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena saling menunjang satu sama lain. Dan saya kira ini adalah kekayaan agama kita masing-masing yang patut kita dukung. Nah, dalam masa puasa dan pantang, tentu umat Katolik tidak puasa sama persis dengan teman-teman di Muslim. Di Katolik, puasa dimaknai dengan mengurangi makan, sehingga hanya satu kali kenyang dalam satu hari. Terus apa itu pantang? Pantang artinya berhenti dari kebiasaan-kebiasaan makan yang dianggap mewah di suatu daerah. Misalnya, pantang makan daging. Kalau itu dianggap sebagai bahwa di tempat itu daging adalah sesuatu yang istimewa. Bapak-bapak yang suka merokok dianggap sesuatu yang istimewa. Maka selama 40 hari berhenti merokok. Apakah sesudah itu dilanjutkan? Kembali kepada penilaian diri masing-masing. Nah, selama masa puasa pantang untuk orang Katolik, umat Katolik, diadakan pembinaan-pembinaan dalam kelompok-kelompok. Dimulai dalam keluarga. Dalam setiap keluarga, setiap malam, membahas tema yang sudah disiapkan dalam bentuk pedoman dari keuskupan. Dalam konteks ini, karena kita di sini Sulawesi Barat masuk dalam Keuskupan Agung Makassar, maka pedoman itu disiapkan oleh Keuskupan Agung Makassar. Dan sudah disosialisasi sebelum masuk dalam masa Prapaskah atau masa puasa dan pantang. Ya, pedomannya seperti ini. Nah, ada 5 tema yang dibahas selama 40 hari itu. Dan diharapkan dari tema-tema yang dibahas itu akan membentuk kerangka pikir, mempengaruhi sikap dan tindakan. Nah, apa yang dibahas di dalam pedoman ini? Yang dibahas adalah, tema yang diangkat adalah pertobatan ekologis, perziarahan pengharapan di tahun jubileum 2025. Pertanyaannya adalah, apa itu pertobatan ekologis? Nah, Paus Fransiskus dalam ensiklik atau dokumen Laudato Si yang tahun ini diperingati 10 tahun yang lalu, yang dikeluarkan tahun 2015, mengatakan bahwa pertobatan ekologis adalah perubahan cara pandang, bersikap, dan berinteraksi manusia
terhadap alam. Pertobatan ini merupakan bentuk pengakuan dosa manusia terhadap alam dan upaya untuk memperbaiki alam. Sahabat religi Sipakarewa yang saya kasihi, isi ensiklik itu mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali, menyesalkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global, mengajak umat manusia untuk berbuat sesuatu untuk bumi dengan pertobatan ekologis. Mengajak umat manusia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera. Kenapa segera? Karena dianggap sangat mendesak. Ya. Di daerah kita ini, di Indonesia, kita saksikan di mana-mana korban harta benda, bahkan nyawa karena banjir. Mengajak umat manusia untuk berdialog dalam masyarakat tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah global. Ini yang menjadi bingkai dasar dari pedoman ini, yang dipakai untuk pembinaan umat selama 40 hari itu. Nah, di dalamnya ada 4 tema yang dibahas. Tema pertama yaitu pertobatan ekologis memulihkan keutuhan ciptaan. Ditekankan di situ bahwa sejauh mana atau sekuat bagaimana saya mencintai seseorang, sesama, sekuat itu juga lah seharusnya saya memperlakukan alam. Yang kedua, subtema kedua, pertobatan eklesiologis awal adaptasi perubahan iklim. Subtema keempat, merawat sumber-sumber air, mengasihi sumber kehidupan. Dan subtema yang terakhir atau subtema kelima, kesuburan tanah dan ketersediaan air membuahkan nafas atau udara. Nah, 4 tema itulah yang dibahas selama 40 hari itu dalam berbagai segmen umat Katolik. Mulai dari sel yang paling kecil dari gereja adalah keluarga. Anak-anak dilatih bagaimana menghargai alam dengan sampah-sampah dipisah, misalnya sampah plastik. Dan tindakan yang paling dekat bahwa setiap minggu anak-anak dilatih untuk berhemat. Tadi sudah dikatakan, pantang berarti mengurangi berhenti. Puasa berarti mengurangi. Nah, selisih pengeluaran itulah yang disimpan anak-anak dalam bentuk amplop ini. Ya, yang setiap minggu disetor kepada tim yang ditugaskan oleh gereja. Dalam arti itu kalau di sini kita di Mamuju, Paroki Santa Maria Mamuju. Kemudian pada tingkat dewasa ke atas juga membuat hal yang sama. Yang paling dekat juga memasukkan dalam amplop yang sudah disiapkan penghematan-penghematan selama seminggu itu. Nah, bentuk seperti ini. Sederhana amplopnya. Cuma distempel ya. Kadang-kadang lalu kabur, tidak kelihatan tulisannya. Menghemat juga tinta kayaknya. Ya. Jadi itu yang dikumpul, tindakan terdekat yang dikumpul oleh umat Katolik melalui jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh gereja sudah sejak lama, ya dikontrol dari Keuskupan Agung Makassar dalam bentuk di Komisi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi Umat. Dan dana-dana yang terkumpul itu dipakai untuk kelompok-kelompok yang sementara merenovasi atau mengkonservasi alam yang rusak. Jadi siapa tahu nanti umat Katolik jalan-jalan, tiba-tiba menyadari ada hutan yang rindang bagus, siapa tahu uangmu di situ. Ya.
Anak-anak yang 500 perak atau 1.000 rupiah dimasukkan, setelah dikumpul-kumpul, dipakai untuk konservasi alam. Inilah wujud konkret langkah tindakan paling dekat mengumpulkan dana dari hasil penghematan selama puasa dan pantang selama 40 hari itu. Jadi itu dikumpul setiap hari Minggu, ya. Sebelum pertemuan berikutnya sudah dikumpul itu. Karena jangan dikumpul-kumpul nanti di akhir baru tarik dari dompet dimasukkan. Itu bukan tujuannya seperti itu. Tapi tiap minggu dimaksudkan untuk membangun kesadaran terhadap kecintaan terhadap alam. Kenapa kita harus menghormati alam? Ya kalau alam rusak, kita juga yang rugi. Di hulu sudah dikuasai, lalu digundul. Ya, di muara dikuasai juga, lalu pendangkalan. Rumah dibangun masuk ke dalam wilayah sungai. Tidak ada lagi jalan untuk membersihkan sungai. Semua ditutup dengan bangunan. Begitu rusak banjir, yang disalahkan siapa? Pemerintah. Pemerintah buat apa? Sementara yang membuat adalah kita. Nah, dengan amplop ini, penghematan ini membangun kesadaran umat Katolik untuk ikut berpartisipasi menangani masalah itu. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasan awal dari tema yang kita bahas dalam pertobatan ekologis yang dikatakan tadi bahwa masa puasa dan masa pantang, di mana setiap orang Katolik dari anak-anak sampai dewasa dalam kelompok-kelompok kategorial melakukan aksi nyata, mulai dari diri sendiri dan juga dalam aksi-aksi yang dikatakan tadi itu mengumpulkan penghematan itu dan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dan digunakan juga untuk memperbaiki alam bagi mereka yang bertugas pada konservasi alam itu. Baik, untuk lebih mendalami dari tema kita pada kesempatan ini, baiklah Pak, mungkin ada gagasan dasar dari tema yang kita bahas tadi itu mengenai tema pertama, yaitu memulihkan keutuhan ciptaan. Iya, jadi yang gagasan dasar pertama tadi kan sudah saya sebutkan. Jadi pertobatan ekologis artinya memulihkan keutuhan ciptaan. Jadi bagaimana ciptaan ini kita pulihkan kembali. Ya, saya tidak usah menyebut. Saya takut menyebut tempat. Nanti saya dianggap pelecehan atau dianggap pencemaran nama baik. Kita saksikan saja di tempat kita masing-masing. Ya. Tidak usah jauh-jauh, di depan rumah kita. Masih sering banjir enggak? Apa sebabnya banjir itu? Atau janganlah istilah banjir terlalu besar itu ya. Genangan got itu apa sebabnya? Jangan sampai di situ ada plastik yang menjadi penghambat. Apa sih salahnya kita angkat? Dan jangan kita sendiri, ajak itu anak kita. Ya. Ada satu gubernur yang sekarang ini saya ikuti. Saya senang. Saya tidak usah menyebut nama. Karena saya takut beliau nanti sombong. Atau dianggap dibesar-besarkan. Saya tidak usah menyebut. Kita pasti tahu. Sebagai seorang pejabat setinggi itu kok bisa masuk dalam got kumpul itu. Melihat. Kenapa? Dia lihat selama ini penyebab banjir apa. Ya. Itu kalau dari segi banjir. Pemanasan. Ya. Mungkin di tempat kita ada kita mengalami bahwa dulu suasananya sejuk. Sekarang kok mulai hangat-hangat. Apa sebabnya?
Ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu, tidak usah kita menunggu orang yang punya kewenangan untuk itu. Apa sih salahnya pergi tanam pohon di situ? Ya, kalau ada yang marah-marah suruh saja, silakan cabut sendiri saja kalau kau tidak suka. Tapi kan tidak salah. Satu stasi, kan ini masalah ekologi sudah 3 tahun yang lalu ya kita mulai bicarakan. Tahun ini menjadi tahun khusus karena masuk dalam tahun Yobel. Ada satu stasi yang kami sarankan untuk menanam pohon. Sekarang ini kalau mau dijual itu pohon yang ditanam di situ sudah bisa membangun gereja. 3 tahun lalu. Nah, hal-hal sederhana seperti itu menurut saya. Jadi gagasan-gagasan sederhana. Di paroki, misalnya di paroki Santa Maria Mamuju, saya melihat dalam struktur Dewan Pastoral belum ada seksi konservasi alam. Iya. Mungkin perlu dimasukkan kalau dianggap bahwa daerah kita ini membutuhkan perhatian khusus dalam bidang itu. Ya. Sekali lagi saya tidak mau menyebut tempat, saya tidak mau menyebut nama, karena saya takut nanti dianggap mencemari nama baik orang kah, atau macam-macam. Mari kita melihat, memasang mata kita, memasang telinga kita, dan sedikit bicara karena cuma satu mulut, untuk mengamati situasi kita. Saya kira begitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi pada para sahabat religi podcast Sipakarewa yang berkati Tuhan, demikian tadi yang boleh diberikan oleh narasumber kita. Kemudian masih ada satu Pak, mungkin yang para sahabat religi mungkin bertanya-tanya, apa itu tahun Yobel? Ya, dalam gereja Katolik kan terkenal dengan simbol-simbol atau ada istilah-istilah tertentu. Kenapa dikatakan tahun Yobel? Ya. Kalau kita kembali untuk melacak kata itu, sebetulnya Yobel itu artinya pembebasan. Dalam tradisi kitab suci Perjanjian Lama, kalau kita baca-baca, ada tahun Yobel setiap 50 tahun sekali atau Yubelium Agung 100 tahun sekali. Orang yang berhutang dibebaskan dari hutangnya. Zaman itu, ya saya mudah-mudahan juga di zaman ini saya berhutang dibebaskan dari hutang-hutang saya. Tapi saya kira dalam tradisi Katolik tidak itu yang dimaksudkan. Tapi kalau itu pun terjadi, puji Tuhan. Yang dimaksud adalah bagaimana umat dibebaskan dari, menyadari kelemahannya, dibebaskan dari dosa-dosa itu. Ya, Yobel pembebasan. Nah, karena itu gereja menata sedemikian seluruh sarana-sarana yang dianggap memungkinkan umat sampai pada level kesadaran bahwa ternyata banyak hutang saya sama Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik sama saya. Menciptakan alam ini kepada saya dan dipercayakan kepada saya untuk kelola. Tetapi ternyata saya rusak. Ya. Anak-anak terlantar sekarang ini. Yang tidak ditahu bapaknya di mana, mamanya di mana. Karena tadi Paulus mengatakan soal konsumerisme. Yang penting saya senang, saya indehoi. Peduli amat ada anak lahir dari hubungan tidak resmi itu atau tidak. Nah, gereja mengajak umat Katolik untuk sungguh-sungguh merenungkan keberadaannya sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu ada dikatakan pembukaan tahun tahun Yobel dibuka misalnya dengan pembukaan pintu suci di Vatikan yang diikuti oleh pembukaan pintu-pintu di masing-masing keuskupan. Kemudian di tingkat paroki tidak ada stasi ya.
Iya. sampai di paroki. Nah, lalu umat keuskupan masing-masing menentukan titik-titik lokasi untuk umat datang berdoa. Setahu saya misalnya di Sulawesi Barat ini ada 2 titik ya, kalau saya tidak salah. Di Mamuju Tengah, di Toba Ampat 1, dan juga di Tena, Kabupaten Mamasa. Ya. Dan di samping itu umat Katolik masing-masing dalam keluarga setiap malam itu berdoa untuk itu. Nah, jadi tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Tetapi kalau dalam kitab suci Perjanjian Lama pembebasan dari hutang-hutang waktu itu, tetapi dalam kita sekarang ini dimaknai sebagai pembebasan dari dosa-dosa. Siapa yang bebaskan dari dosa? Ya bukan saya, tentu Tuhan. Nah karena itu dianggap bahwa manusia harus menyadari itu dan meminta ampun atas kesalahan itu. Ya. Baik Pak, terima kasih para sahabat religi podcast Sipakarewa yang diberkati Tuhan. Untuk terakhir Pak, mungkin apa ada pesan atau kesimpulan dari perbincangan kita mengenai pertobatan ekologis yang bisa dibagikan kepada para sahabat religi? Silakan. Ya, sebagai semacam closing statement dari saya adalah bahwa marilah kita menjaga lingkungan kita. Karena kalau lingkungan rusak, kita juga yang rusak. Nah, mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Tidak usah melihat tetangga, tidak usah melihat siapa yang bertanggung jawab. Tetapi saya pribadi bertanggung jawab terhadap itu. Maka sampah-sampah yang ada, lingkungan di sekitar rumah saya harus rawat. Saya harus membuang pada tempatnya. Nah, kalau semua orang dalam kota ini membuat hal yang sama, maka kota ini akan menjadi indah. Dan sebaliknya, kalau semua hanya mengharapkan pemerintah, saya kira, ya bukan berarti meragukan kemampuan pemerintah kita, tidak. Tetapi supaya mereka fokus pada hal-hal yang besar untuk kesejahteraan umum. Ya. Istilah kerennya bilang bonum comune, kesejahteraan umum bersama. Mari kita yang perhatikan yang kecil-kecil supaya pemerintah tidak perlu pusing dengan yang kecil-kecil itu. Saya kira inilah keterlibatan kita dalam pembangunan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak atas perbincangan kita pada kesempatan ini yang membahas tentang pertobatan ekologis yang sekaligus memaknai masa tobat dan pantang yang dilakukan oleh umat Katolik. Semoga kita semua boleh menjalankan apa yang kita bicarakan bersama pada kesempatan ini, dan bumi kita semakin baik dan semakin layak untuk kita huni dan boleh menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Apa yang bisa kita wariskan kalau bumi kita sudah rusak, kan? Kalau ada yang bisa kita wariskan dengan bumi yang bagus, semakin tertata, maka itu baru bisa dikatakan diwariskan. Nah, dengan demikian, sahabat religi podcast Sipakarewa yang diberkati Tuhan, demikian perbincangan kami dengan Bapak Petrus Tandi Lodang, pembimas Katolik, yang boleh hadir untuk bersama dengan kita dalam kesempatan ini untuk berbincang bersama mengenai masa puasa dan pantang dalam gereja Katolik. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.